Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia.
Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 29 mengenai Yakub di rumah Laban. Lalu Yakub menikah dengan Lea dan Rahel. Saudara-saudaraku yang kekasih, Laban adalah paman Yakub. Yakub sedang lari dari rumahnya karena perbuatan jahat kepada ayahnya dan saudaranya. Yakub sedang mencari keluarga ibunya di daerah Haran. Ayat 25, mengapa engkau menipu aku? Tuhan mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban dan Lea untuk menghukum, mendidik, menyadarkannya akan kejahatan dan penderitaan yang disebabkannya kepada ayahnya ketika ia menipu ayahnya dan juga melakukan yang jahat terhadap kakaknya. Jadi saudara, kita harus mengerti, sekalipun Tuhan mengampuni kita untuk suatu dosa kita dan memulihkan keadaan kita, pada saat yang bersamaan Tuhan juga akan mendisiplin, mendidik kita untuk dosa tersebut, dengan tujuan supaya kita benar-benar sadar dan bertobat, tidak melakukan lagi. Prinsip Tuhan tercatat di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 28, Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Pernikahan Yakub dengan 2 orang
bersaudara sangat bertentangan dengan peraturan dari Tuhan, bahwa pernikahan hanya boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan atau monogami. Tercatat di dalam Kejadian 2. Dalam hukum Musa, Tuhan juga secara khusus melarang bentuk pernikahan seperti yang Yakub lakukan. Di dalam Imamat 18 ayat 18 tercatat, "Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup." Dalam Perjanjian Baru juga, monogami adalah sebagai satu-satunya bentuk pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Tercatat dalam Matius 19 dan Markus 10. Tuhan membiarkan terjadi poligami dalam Perjanjian Lama karena orang-orang saat itu tidak memahami sepenuhnya kehendak Tuhan mengenai pernikahan dan karena hati mereka keras. Tuhan mengatur pernikahan secara monogami karena ada banyak dampak buruk dari poligami atau poliandri. Sepanjang Alkitab tercatat mengenai keburukan hal itu. Jadi lebih baik kita taat kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya di ayat 31, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Tuhan mengizinkan Lea mempunyai anak-anak. Dari Lea lahirlah Yehuda, dan dari keturunan Yehuda lahirlah Kristus Yesus Tuhan kita. Seringkali Tuhan berada di pihak orang yang ditindas, diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan tidak dapat ditolerir oleh Tuhan, khususnya di antara umat perjanjian Tuhan. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi Tuhan akan memberikan upah atau pahala bagi orang-orang yang hidup dalam kasih, keadilan, dan kejujuran. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk kita sanggup mampu melakukan hidup kita dalam kasih, keadilan, dan kejujuran. Amin. Tuhan memberkati.